Inilah fakta di Masjid Nabawi yang jarang orang ketahui. Nomor 5-nya bikin kaget. Ayo kita lihat. Oke guys, ini ya 7 fakta mind-blowing Masjid Nabawi yang jarang diketahui publik. Tapi sebenarnya yang mind-blowing banyak banget. Oke, kita simpelkan aja menjadi 7. Yang pertama, biaya listriknya fantastis. Masjid Nabawi adalah satu bangunan tertua yang dipasangi listrik di awal keberadaan listrik di Saudi Arabia sekitar tahun 1909. Setiap bulan ternyata Masjid Nabawi menghabiskan biaya listrik hingga 35 miliar rupiah. Dari AC, lampu, hingga layar LED, semuanya beroperasi 24 jam demi kenyamanan jamaah, dan itu gratis. Yang kedua, AC-nya raksasa, berjarak 7 km guys. Udara dingin Masjid Nabawi bukan dari AC biasa, tapi dari sistem stasiun pendingin sejauh 7 km. Yang ketiga, kubah bergerak otomatis. Bukan fiksi ilmiah, Masjid Nabawi punya 27 kubah yang bisa bergeser otomatis, membuka ventilasi alami sambil tetap bikin takjub. Ditambah ada payung otomatis raksasa, nggak tanggung-tanggung, 250 payung raksasa setinggi 26 meter, bisa buka tutup otomatis, dan satu payung bisa lindungi 800 orang. Yang bisa tentunya satu payung itu menurunkan 8 derajat Celcius. Keren banget ya. Keempat, luas masjid dan kapasitasnya. Masjid Nabawi saat ini luasnya lebih dari 400.000 meter persegi, bisa menampung 1 juta jamaah, dan akan terus diperluas hingga 1,6 juta meter persegi. Lebih dari 25.000 karpet diimpor langsung dari Belgia dan Turki. Nggak cuma empuk, tapi punya pola khusus dan diganti secara berkala. Yang udah pernah kesana pasti tahu rasanya bagaimana empuknya yang bikin betah. Bahkan bisa menampung sampai 2 juta orang. Selama Ramadan saja, yang beribadah di masjid itu 30 juta orang. Masya Allah. Kelima, nggak ada kotak amal di masjid. Loh, biayanya dari mana ya? Jadi Masjid Nabawi sejak 2003 dilarang ada kotak amalnya. Nah, biayanya dari pemerintah dan juga wakaf umat sebagai dana operasional Masjid Haram dan juga Masjid Nabawi. Dan pemerintah Saudi udah menyiapkan anggaran sekitar 2 miliar rial. Bayangin, banyak bener ya. Yang keenam, di Masjid Nabawi ada perpustakaannya. Pasti jarang yang tahu nih. Perpustakaannya dibangun di Masjid Nabawi pada tahun 1352 Hijriah atas usul Direktur Wakaf Madinah saat itu, Ubaid Madani. Dan ini semua ilmunya gratis untuk pengunjung asal tidak dibawa pulang. Ketujuh, imam pertamanya adalah seorang nabi. Gak tanggung-tanggung, nabinya Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi terakhir di akhir zaman ini. Bahkan masjid ini pun yang pertama kali membangun juga beliau. Banyak warisan sejarah beliau di masjid ini dan juga di kota Madinah. Nah, kelebihannya kalau di Nabawi yang tidak ada di tempat lain, semua jamaah bisa bernafas di udara yang sama dengan Rasulullah SAW. Masjid Nabawi bukan cuma masjid, tapi mahakarya teknologi dan iman. Bikin bangga kan? Siapa yang belum pernah ke sana? Kita doain semuanya bisa berkunjung ke Masjid Nabawi. Tulis amin di kolom komen. Dan jangan lupa follow untuk konten Islam yang bikin seru dan juga bilang mind-blowing berikutnya.